Setelah menyebut Pak Jokowi sebagai teman, kemudian memohon agar Pak Jokowi mencabut laporannya. Abraham Samad lari tak hadir ketika dipanggil polisi. Dan ini yang lucunya teman-teman. Ya lucunya adalah alasan kenapa dia nggak hadir. Saya itu nggak terlibat. Saya nggak ikutan. Saya ini loh, saya itu. Waduh. Kenapa jadi banyak alasan begini Pak? Bilang aja kalau Bapak itu takut sebenarnya, ya kan? Padahal Anda itu bernafsu sekali ingin serang Pak Jokowi, ya kan? Tapi menggunakan tangan orang lain untuk melakukan itu. Lawang Roy Suryo, Tifa, Kurnia, siapa lagi? Rismon, ya. Itu semua Anda undang di podcast Anda untuk mencaci, maki dan serang Pak Jokowi. Penakut Anda Pak, penakut betul. Menyerang Pak Jokowi dengan tangan orang lain. Teman-teman media, saya ingin menginformasikan bahwa sampai detik ini saya belum pernah menerima undangan dari Polda Metro Jaya berkaitan dengan kasus ijazah Pak Jokowi. Dan terus terang saya heran mendengar informasi ini karena saya tidak ada hubungannya dengan kasus ijazah Pak Jokowi. Tuh kan, sudah mulai mengelak teman-teman. Dipanggil polisi sudah tidak hadir, terus katanya tidak terlibat lah, tidak mendapatkan undangan lah, inilah itulah. Loh kok banyak alasan Bapak itu? Mana Bapak mengatakan, kok bisa gitu ya Bapak mengatakan tidak terlibat ketika Bapak sendiri orang yang ya sudah mengundang orang-orang yang mencaci maki Pak Jokowi di podcast Bapak. Ya kan? Ya kalau saya sih sesuai yang saya katakan di awal tadi. Bilang aja Pak kalau takut. Bahwa apa yang dialami Bung Rismon, Dr. Tifa, Roy Suryo dan Bung Fadila ini biasa saja. Jangan anggap terlalu hebat. Bahwa Jokowi itu terlalu hebat, biasa saja, biasa. Gitu kan? Jadi laporan polisi itu hal yang biasa. Jangan terlalu ditakuti. Jangan membuat kita tidak bisa tidur. Jangan membuat kita tidak bisa bekerja. Itu biasa saja. Tuh, sudah dengar sendiri. Pak Abraham Samad ini orang yang sering kali memprovokasi orang-orang untuk tidak takut melawan Pak Joko Widodo. Dan mengibaratkan, Pak Jokowi ini biasa saja gitu. Biasa saja. Ya emang sebetulnya Pak Jokowi kan ya memang masyarakat biasa gitu loh ya. Tidak ada spesialnya ya, memang sebelumnya menjadi presiden, tapi kan ya sekarang sudah menjadi warga biasa. Terus kenapa di sini Bung Abraham itu seolah memberikan semangat untuk orang-orang ini supaya mengusut, supaya tidak takut, tidak gentar untuk terus menyerang Pak Jokowi. Waduh, ini memang sesuai yang aku bilang tadi teman-teman. Bung Abraham ini mencari cara, gimana caranya menyerang Pak Jokowi tapi dengan cara yang licik sekali, yaitu menggunakan orang lain. Atau jangan-jangan sebetulnya itu bentuk ketakutannya Bung Abraham Samad. Sebetulnya ingin menyerang Pak Jokowi tapi tidak ingin terlalu nampak lah. Memberikan semangat, kompor lah jatuhnya ya, kompor, tapi tidak terlibat secara terang-terangan gitu ya. Secara terang-terangan kalau saya ini sebetulnya juga ingin melakukan ini ke Pak Jokowi gitu. Sebelum lanjut aku mau ngingetin kalian dulu. Silakan di subscribe channel ini dan pastikan kalian share video ini ke teman, saudara, kerabat, keluarga, silakan siapapun itu biar banyak yang tahu sebenarnya ada informasi menarik apa sih hari ini. Kalau sudah, yuk kita lanjut. Salam waras. Nah ya, perkembangan ijazah palsu dari Pak Jokowi. Nah sekarang ini informasi yang beredar bahwa Abraham Samad itu sama seperti Rizal Padilah, mangkir dari panggilan Polda Metro Jaya. Sama seperti Michelle Sinaga kalau nggak salah ya. Nah jadi
si Abraham Samad yang tempo hari itu koar-koar meminta Pak Jokowi itu tidak melapor ke kepolisian, itu di hatinya itu ketar-ketir ya. Jangan-jangan dia ini akan menjadi tersangka juga, walaupun dalam laporan dia tidak termasuk yang dilaporkan. Tapi akan terjadi melihat perkembangannya nanti, bisa jadi Abraham Samad ini menjadi salah satu tersangka, tambahan tersangka. Karena apa? Peran Abraham Samad ini, dia itu mengajak podcast ya. Jadi mengundang Tifa, mengundang Rismon, mengundang Roy Panci, nah, untuk menarasikan apa yang terjadinya membuat kegaduhan ini. Jadi Abraham Samad ini mewawancarai Tifa yang waktu itu pernah saya lihat lewat di VT seseorang itu, bahwa Tifa itu menganalogikan bahwa fotonya ini, foto Jokowi ini, rahangnya segala macam itu tidak sama segala macamnya. Itu salah satu yang saya lihat. Jadinya mungkin Abraham Samad ini sama nantinya nasibnya seperti Sugi Nur, akan ditetapkan juga sebagai tersangka. Nah kemudian sama seperti misal Santana, misal Sinaga ya. Nah, dia ini adalah pemilik gak tahu apa pemilik, pokoknya dia ini host di Sentana kalau nggak salah, Sentana TV ya, yang mewadahi rombongan-rombongan Roy Suryo, Egy Sujana dan lainnya itu diwawancara. Jadi disebar luaskan melalui channel TV-nya. Kalau nggak salah Sentana TV ya. Nah kemudian dari siaran yang dilakukan oleh Michelle Sinaga ini, nah inilah potongan-potongan inilah yang semuanya berseliweran di dunia sosial media ya, di platform manapun. Nah, jadi ini yang di potongan-potongan ini yang disebarkan oleh pembenci-pembenci Jokowi untuk menciptakan kegaduhan dengan narasumber seperti Roy Suryo, Dr. Tifa dan segala macam itu. Nah, inilah mungkin kerjanya Polri itu merunut kejadian-kejadian dan siapa-siapa saja yang akan dijadikan tambahan tersangka lainnya. Mudah-mudahan Abraham Samad yang tidak hadir ya, dengan alasan yang dipanggilnya itu kalau nggak salah hari Jumat kemarin, tapi dia tidak hadir dan tidak memberikan klarifikasi kalau Michelle Sinaga ini memberikan klarifikasi bahwa mereka tidak datang dan akan dilakukan penjadwalan ulang untuk diambil, diminta keterangannya. Ya, sama juga. Akhirnya mulai terbongkar siapa-siapa saja di balik layar ini, dan sekali lagi saya bilang jangan terlalu meyakini suatu opini-opini yang akan merusak kewarasan kita. Oke, ini aku bilang tadi teman-teman, Bung Abraham Samad ini seolah-olah berusaha untuk menyelamatkan dirinya sendiri gitu ya. Ketika ini sudah mulai nih, Roy Suryo mulai dilaporkan, Tifa, Bung Rismon itu mulai dilaporkan, ini berusaha nih Bung Abraham Samad yang mana menjadi ibaratnya kayak punya wadah yang menampung orang-orang ini untuk meluapkan ketidaksukaannya kepada Pak Joko Widodo, itu kemudian berusaha untuk saya nggak terlibat kok, nggak, undangannya nggak ada, seperti itu. Bisa aja gitu loh ya, bisa aja untuk menunjukkan ketakutannya gitu ya. Itu kan Bung Abraham. Assalamualaikum Bapak Roy Suryo dan kawan-kawan. Gimana jantung? Jantung aman ya? Jantung. Tidur nyenyak tidur. Kayaknya gak nyenyak nih. Kok sibuk banget sih, keliling TV, podcast, klarifikasi, nyari kambing hitam. Merasa diintimidasi. Ini pembungkaman. Duh, ini kan yang kalian mau. Kan kalian pengen banget itu Jokowi diadili. Udah paling bener kan? Ini pembuktian ijazahnya asli atau palsu melalui jalur hukum. Jadi mendingan ya persiapkan diri lahir batin gitu ya. Nanti ditonton sama seluruh rakyat Indonesia. Istirahat yang cukup, makan yang banyak gitu ya. Tuh dikasih semangat itu loh Bung Roy ya, dan kawan-kawan. Bung Abraham juga dikasih semangat itu. Karena ini semakin
sudah semakin dekat gitu ya, semakin dekat dengan apa itu ya kira-kira? Ya semakin dekat lah teman-teman, silakan kalian tebak sendiri semakin dekatnya dengan apa gitu ya. Ini dikasih semangat, harus semangat dan jangan berusaha untuk cuci tangan Bung Abraham. Ini teman-temannya udah pada deg-degser, tapi mentang-mentang ini Bung Abraham ya sebetulnya mulai deg-degser juga sih Bung Abraham, karena udah mulai cuci tangan dengan mengatakan saya tidak terlibat, saya tidak, ya katakanlah tidak mendapatkan undangan seperti itu. Itu kan juga tanda-tanda kalau orang ini tuh juga deg-degser sebetulnya. Ini yang sedang viral ya, podcast antara Abraham Samad dengan Ibu Koni. Ya, saya ingin menanggapi ini. Ya, yang pertama, saya bingung loh. Ini podcast sampah menurut saya. Karena saya melihat begini, Abraham Samad selalu menggiring ya pernyataan-pernyataan atau pertanyaan-pertanyaan yang arahnya sebenarnya menyudutkan ke arah siapa? Pak Jokowi. Ketika Bu Koni ngomong apa, dia giring harus Bu Koni ngomong. Dan yang sampahnya Bu Koni juga memang maunya begitu. Ya. Jadi mereka ini memang menggunakan podcast-podcast yang memang dari kelompok itu aja. Ya, podcast Refli Harun, podcast Abraham Samad, podcast Faisal Akbar, ya. Itu aja yang digunakan. Yang kedua, Bu Koni bilang untuk supaya stabil ya kepemimpinan Pak Prabowo ya dalam menjalankan amanahnya sekarang, tolong jangan saling menyandera hingga mengganggu stabilitas politik gitu ya. Saya menanggapi sebenarnya yang bikin tidak stabil itu ya kalian-kalian itu. Apalagi kalian yang ngomong punya bom waktu, dokumen dan lain-lain. Padahal gulirkan aja memang kalau memang benar ya kan itu bisa diadu di peradilan. Pak Hasto itu ngapain harus membongkar-bongkaran, ngomong bongkar-bongkaran kalau itu benar. Dan yang lucunya kenapa itu ditaruh di Rusia? Aneh gitu. Ini kan urusan politik dalam negeri. Kenapa dokumen ini ditaruh di Rusia? Ya. Dan ini move aja gitu. Saya mau menanggapi ini move aja sebenarnya apa yang dilakukan. Kalau ingin stabil, ya udah terima aja, nggak usah gaya-gaya buka-bukaan dokumen lah apa segala macam yang kita yakin dokumen itu halu, bukti-bukti dan faktanya yakin. Kalau memang itu buka aja seharusnya. Jangan takut gitu. Ya gulirkan aja, nggak ada masalah kok. Ini riak-riak ini Pak Prabowo dan kabinet jalan terus, nggak ngurusin ini urusan internal Hasto dengan KPK ini, dan ribut-ribut juga melawan Pak Jokowi gitu dianggapnya, nggak akan terpengaruh. Yang ketiga, saya cuma bilang begini, yang keluar-keluar ada dokumen mempublish ini itu Guntur Romli dan Bu Koni loh. Saya dengar dari Pak Hasto, saya cari, saya cek di video-video nggak ada Pak Hasto ngomong. Artinya yang bertanggung jawab secara hukum terhadap dokumen-dokumen yang dikatakan tersebut adalah Bu Koni dan Romli Guntur gitu. Apabila itu tidak terbukti ya, ini adalah apa namanya mengajak kebencian. Ini ada delik hukumnya. Ya. Perbuatan tidak menyenangkan, pencemaran nama baik. Itu semua ada delik hukumnya. Enggak harus belajar hukum untuk mengetahui itu, masyarakat juga memahami. Ya, jadi tolong masyarakat jangan terpancing. Kita jaga stabilitas politik. Ya, kita memang sakit hati keluarganya Pak Jokowi dilakukan seperti itu, tetapi pasti ada balasannya dan kita lihat ujungnya. Oke, saya paham nih teman-teman. Memang benar-benar Bung Abraham ini kalau melihat statement barusan, melihat video barusan, saya jadi paham kalau ternyata memang Bung Abraham ini ibaratnya kayak kompor banget gitu loh ya. Orang yang berusaha, yang saat ini berusaha untuk cuci tangan, yang nampak sekali ketakutan gitu ya. Tapi di dalam realitanya dialah orang yang suka ngomporin, kayak yang video kedua tadi teman-teman. Video kedua yang kita tonton, Bung Abraham ini justru memberikan semangat untuk terus melakukan hal itu. Itu yang dilakukan Bung Abraham selain mengundang orang-orang yang suka menyebarkan kebencian ini ke podcastnya seperti itu.
Yaitu langkah-langkah Bung Abraham untuk mengompori orang-orang ini supaya terus melakukan hal itu. Tapi sekarang ketika orang-orang yang Bung Abraham ini panggil di podcast itu sudah mulai satu persatu mendapatkan karmanya, ya mulai mencicipi karma, ini Bung Abraham perlahan mulai cuci tangan. Kenapa Bung Abraham? Kenapa nih? Abraham Samad yang sering tampil dalam podcast untuk tujuannya mengedukasi ruang virtual kita. Kali ini nampaknya tidak bisa kita kategorikan sebagai orang yang netral. Ia terjebak dalam konspirasi membela para aktivis yang dianggapnya adalah ekspresi untuk mengungkapkan kebebasan berpendapat. Sekali lagi, berpendapat yang diekspresikan bebas itu dikatakan Abraham Samad sebagai salah satu bagian dari fungsi demokrasi yang melakukan kontrol terhadap realitas sosial. Dalam konteks ini, kebebasan berekspresi itu dinampakkan ketika para aktivis itu mengatakan Jokowi memiliki ijazah palsu. Saya katakan ini sesat berpikir karena di pihak lain ia mengatakan bahwa Jokowi dan laporan kepolisian yang dibuatnya bersama tim kuasa hukumnya itu harus disebut sebagai pelanggaran hukum. Dua hal yang sulit untuk didudukkan secara baik. Oleh karena di satu sisi ia mengatakan Jokowi dan laporan kepolisiannya melanggar hukum, tetapi di sisi lain ia mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang seperti Roy Suryo, Rizal Fadila, Kurnia, dan Rizwan Syahibar itu adalah bentuk kebebasan berekspresi. Tetapi yang ia lupakan dalam konteks ini, yang Abraham Samad lupakan, bahwa kebebasan ekspresi itu tidak boleh melanggar hukum. Kebebasan berekspresi itu harus menghormati juga privasi orang lain dalam rangka orang lain juga punya hak yang sama untuk mencari dukungan keadilan dalam rangka membela diri dari tuduhan-tuduhan yang diarahkan kepadanya. Dalam konteks ini, Jokowi sedang membela diri untuk melihat bahwa sudah ada kebebasan berekspresi yang kebablasan yang membuat akhirnya hak-hak individu itu dikorbankan atas nama kebebasan berekspresi. Jadi maaf, Bung Abraham Samad, Anda mewakili kebebasan berekspresi yang keliru. Anda setuju pada kebebasan berekspresi seperti itu, tetapi itu justru memperlihatkan Anda tidak bebas kepentingan, Anda syarat kepentingan, dan Anda perlu dicurigai sebagai orang yang sesat dalam pemikiran. Iya, ini saya sepakat nih, Bung Abraham itu dengan narasi-narasinya yang saat ini berusaha mengelak, sedangkan beliau ini juga punya podcast yang mana beliau mengundang orang-orang yang seperti Bung Roy, Bung Rismon, terus kemudian Ibu Kurnia, ya, orang-orang yang suka menarasikan negatif inilah teman-teman. Itu kayak membuat kita tuh jadi di mana Bung Abraham ini mengatasnamakan kebebasan berekspresi yang padahal kebebasan berekspresi yang dimaksud itu salah kaprah. Baik, ada yang bertanya, Bang, saya membuat laporan ke polisi tapi nggak tuntas-tuntas. Ketika saya tanya, penyidiknya mengatakan bahwa saksi yang dipanggil-panggil tidak datang. Itu bagaimana, Bang? Begini ya. Saksi yang dipanggil itu harus datang, wajib dia datang. Kalau panggilan pertama tidak datang, maka panggilan kedua bisa disertai dengan surat perintah untuk dibawa dan langsung diperiksa. Jadi tidak ada alasan saksi tidak datang. Kalau sudah dipanggil secara resmi, panggilan pertama tidak datang, pada surat panggilan kedua disertai dengan surat perintah membawa. Begitu ya. Oke, begitu Bung Abraham. Ya, Bung Abraham bukannya orang yang paham hukum, ya harusnya tahu soal
pemanggilan tersebut, bukan kok malah ngelak ya. Harusnya ya udah hadir saja. Kalau misalkan memang Bung Abraham ini tidak terlibat gitu, harusnya ya menyikapinya bukan kok seperti kabur-kaburan seperti saat ini gitu loh. Justru ketika sikapnya Bung Abraham kayak gini, pikiran kita nih jadinya kayak ini mulai kabur-kaburan nih. Apalagi dengan alasan-alasan yang Bung Abraham sampaikan itu membuat kita kayak mulai cuci tangan. Jadi gitu. Cuma segitu nyalinya Bung Abraham setelah menyerang Pak Jokowi dengan menggunakan tangan orang lain. Kemudian ketika ini semakin diusut, Bung Abraham mulai saya nggak terlibat kok. Wah, ternyata segitu aja tuh ya nyalinya Bung Abraham. Tidak seberani yang saya kira ternyata. Gimana kalau menurut kalian? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar teman-teman. Dan terima kasih karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Jup pamit undur diri. Sampai jumpa.